Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Dasar kegiatan Organisasi Wanita Islam Al-Herat adalah organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Dan salah satu kegiatan organisasi ini adalah memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW dengan tema Maulid Rasulullah SAW. Kita aktualisasikan akhlakul karimah dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan ini berdasarkan rapat pengurus Wanita Islam Al-Herat Provinsi Maluku Utara, Wanita Islam Al-Herat Kota Ternate, dan Banat Provinsi Maluku Utara pada tanggal 04 September 2022 tentang pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para undangan sekalian yang telah menghadiri undangan kami dari Wanita Islam Al-Herat Provinsi Maluku Utara, dari Wanita Islam Al-Herat Kota Ternate, dan juga dari Banat Provinsi Maluku Utara. Yang diadakan pada hari ini adalah gabungan panitia. Alhamdulillah, kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah dapat mengadakan kegiatan ini dan hari ini terselenggara dengan baik. Dan ucapan terima kasih kepada Habib yang bersedia hari ini akan mengisi kegiatan kita dengan hikmah maulid pada hari ini, dan juga para hadirin sekalian, para organisasi dan para majelis-majelis taklim semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita bergabung di sini bersilaturahmi di hari dan bulan Rabiul Awal Rasulullah, atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ini berikan semua pahala dan imbalan jasa sesuai dengan langkah dan perbuatan kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'anna bi ta'atihi wa hadana lil qiyami bi ibadatihi. شرح صدورنا لتوحيده ومعرفته وشرف لنا بحب حبيبه وخير خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama saya muliakan secara khusus keluarga besar Al-Herat, wabil khusus kepada Wanita Al-Herat Maluku Utara, Banat Al-Herat, para guru, para pengurus, para asatizah, dan seluruh hadirin hadirat, wabil khusus kepada para ustazah, Ustazah Rodia, Ustazah Maryam, Ustazah Fauzia, Ibu Nursia, Ibu Wali Kota, Ustazah Fahima Bahumaid, dan juga ada Ami Ifdal As-Saqaf, Ami Alwi Al-Bar, Al-Ustaz Al-Haji,
mata'ahum Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatihim wa umrihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Dan seluruh ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita sama-sama berkumpul untuk turut andil memeriahkan daripada hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang diangkat Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita aktualisasikan akhlak karimah dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saya akan membahas dari tema yang diangkat ini. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ini sebenarnya sangat indah sekali. Yang pertama di situ Maulid Rasul, Maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita aktualisasikan, nutabbiq al-akhlaqal karimah, al-akhlaqal karimah wa as-sunnah an-nabawiyah fi hayatina al-yaumiyah. Dan itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya seperti itu. Di awal itu disebut bisa maulid, bisa maulud. Kadang-kadang kan disebut maulud Rasulillah, kadang-kadang disebut maulid Rasulillah. Memang secara makna ada sedikit perbedaan. Kalau maulid dan maulud berasal dari akar kata yang sama, dari kata melahirkan. Walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wadhaka mauludun lidlatalid maulidun miladun. Ada juga istilah baru namanya milad. Itu kalau di dalam tasrif itu kan jelas, walada telah melahirkan, yalidu sedang melahirkan atau senantiasa melahirkan. Bisa banyak makna fil mudhari, bisa istimrari, bisa maknanya adalah adah, dan masih banyak makna-makna dari fi'il mudhari. Kemudian masdarnya wiladatan, melahirkan. Orang yang melahirkan, kalau ayah disebut sebab dia lahirlah seorang anak, makanya disebut dari kata yang sama, dari kata walada, walid. Kalau walid bapak, kalau walidah ibu. Kemudian maf'ulnya, isim maf'ul maulud. Nah, itu yang dipakai, maulud. Berarti maulud di sini artinya yang dilahirkan. Kalau kita buat acara Maulud Rasulillah, kita terjemahkan secara bebas, yaitu memperingati hari dilahirkan seorang anak mulia bernama Sayyidina Muhammad. Maulud. Kemudian maulid adalah bisa diartikan ismul makan, ismul zaman. Bisa diartikan keterangan tempat dan keterangan waktu. Kalau dalam bahasa Inggris disebut adverb of time. Keterangan waktu, keterangan tempat, adverb of place, keterangan tempat. Jadi makna bisa tiga, bisa kita sebut maulud Rasulillah, bisa maulid Rasulillah, dan bisa juga milad Rasulillah. Cuma milad ini jarang digunakan, biasa digunakan kepada orang-orang selain Nabi Muhammad. Milad hari besar majlis taklim, milad fulan bin fulan, milad fulanah binti fulanah, atau milad fulanah bin fulan. Nah, ini secara bahasa artinya tersebut. Jadi saat ini kita sedang apa? Berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang ditanya, hukum berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad adalah hukum yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Kenapa demikian? Karena nikmat terbesar,
yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan iman. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah mengatakan, tidak ada nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada hambanya terkecuali nikmat Islam dan iman. Di dalam hadis Nabi tambahkan, Islam, iman, dan sehat walafiat. Itu 3 nikmat yang paling terbesar. Nah, nikmat terbesar ini, Islam dan iman, tidak mungkin bisa sampai kepada kita tanpa sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kita sedang mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan momentum hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran jelas dinyatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, qul bifadlillah, dengan karunia Allah. Ibnu Abbas mengartikan bifadlillah, karunia Allah di ayat ini artinya al-ilmu. Ada yang menafsirkan juga Islam, ada yang menafsirkan Al-Quran, banyak tafsiran-tafsiran bifadlillah. Wa rahmatihi, wal bifadlillahi wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Rahmatnya di situ ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh ulama tafsir seperti Imam Suyuti. Imam Suyuti menukilkan tafsiran ini di dalam tafsirnya Durrul Manthur yang dilahirkan beliau pada tahun 849 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah di situ adalah Sayyidina Muhammad. Sesuai dengan firman Allah sebutkan Nabi Muhammad dengan rahmat di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus dirimu wahai Nabi Muhammad terkecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Di dalam hadis juga Nabi katakan, innama ana rahmatul muhdah. Saya ini adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada seluruh manusia. Ditafsirkan juga seluruh alam semesta. Alam semesta artinya ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu disebut alam semesta. Nabi keberkahannya, kasih sayangnya itu tersalurkan kepada seluruh alam semesta. Di situ ada manusia, di situ ada jin, di situ ada malaikat, di situ ada hewan, di situ ada lingkungan, di situ ada syaitan sekalipun. Syaitan juga alam, iblis juga alam. Nah, rahmatnya Nabi terlalu luas, kasih sayangnya Nabi terlalu luas, sehingga seluruh alam semesta dapat bagian kasih sayangnya Nabi Muhammad, termasuk iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan punya harapan, kalau ada sekian persen kasih sayangnya Nabi kepada kami, bisa jadi di hari kiamat kami dapat syafaat. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu angan-angannya iblis dan syaitan. Kalau kasih sayang Nabi masih ada kepada kami sekian persen, bisa jadi di hari kiamat kami juga termasuk makhluk-makhluk yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Anta habibullah turja syafa'atuhu inda sirati idza mazallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalam. Engkau kekasih Allah yang diharapkan syafaat di hari kiamat. Kalau bukan karena engkau, tidak mungkin Allah akan ciptakan matahari, bulan, langit, lauh, dan qalam. Semuanya diberkati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan hukum sudah berlaku. Iblis dan syaitan Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran tempatnya di dalam neraka. Laqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Penuh neraka jahanam dari golongan bangsa jin
Disebutkan jin duluan baru manusia memenuhi neraka jahanam. Yang karena yang pertama Allah ciptakan adalah bangsa jin sebelum manusia. Dan yang menjadi sebab manusia masuk ke dalam neraka juga salah satu sebabnya adalah jin. Jin itu adalah satu bangsa, disebut thaqalain. Ada bangsa jin, bangsa manusia. Iblis termasuk bangsa jin. Wa kana minal jin. Di dalam Al-Quran Allah sudah nyatakan wa kana minal jin. Iblis itu termasuk golongan bangsa jin, bukan malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi di sini ilahnya namanya ilah munqati', terputus, bukan muttasil. Artinya dia bukan golongan malaikat, dia terputus dari golongan malaikat, tapi dia adalah golongan bangsa jin. Hukum Allah sudah nyatakan iblis, syaitan. Syaitan disebutkan dua, syayatain, al-ins wal jin. Jadi syaitan disebutkan ada syaitan bangsa manusia, ada syaitan bangsa jin. Berarti syaitan di sini bukan makhluk. Syaitan bukan makhluk, tapi syaitan itu sifat dari kata syatona, artinya menjauhkan dari rahmatnya Allah. Jika ada manusia kerjaannya menjauhkan manusia lainnya ke jalan kebaikan, disebut syaitan. Jika ada jin yang melakukan kejahatan dan menggoda manusia untuk jauh dari Allah, disebut jin itu syaitan. Maka syaitan itu sifat, bukan makhluk. Jin yang jahat disebut syaitan, manusia yang jahat disebut syaitan. Di surat Al-Baqarah kan Allah sifat itu, syayatin. Mereka kembali ila syayatinihim. Surat Al-Baqarah di mukaddimahnya. Itu kan cerita siapa? Cerita orang-orang kafir Quraisy ketika mereka di hadapan Nabi Muhammad seakan-akan menunjukkan sifat yang baik, akhlak yang baik. Tapi ketika kembali kepada kelompok mereka, Allah sebutkan kembali kepada kelompok mereka dengan kata ila syayatinihim. Mereka kembali ke setan-setan mereka. Sifat mereka, manusia mereka, tapi jahat. Allah sebutkan dia kembali atau mereka kembali ke kelompok mereka, syayatinihim, ke setan-setan mereka. Jadi sifat yang buruk disebut syaitan. Jin yang jahat disebut syaitan, manusia yang jahat disebut syaitan. Nah, syaitan tempatnya nggak dapat rahmat Allah, tidak dapat rahmatnya Nabi Muhammad. Jadi tidak berlaku tuh wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak berlaku kepada syaitan. Rahmatnya Nabi tidak berlaku, tidak diberikan kepada syaitan. Nah, karena rahmat Nabi begitu luas, maka ada yang disebut proses syaqqu sadr. Syaqqu sadr, pembelahan dada Nabi. Kita baca ada 4 kali Nabi dibelah dadanya. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah di dalam Sunan. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki juga menyebutkan dalam kitab Al-Insanul Kamil bahwa Nabi Muhammad dibelah dada beliau kurang lebih 4 kali. Ada yang mengatakan 3 kali. Nah, ini tujuan dibelah dadanya Nabi untuk dikeluarkan hatinya beliau. Itu bukan mengeluarkan kotoran hati, karena hatinya Nabi adalah hati yang paling suci dan paling terbaik yang pernah Allah ciptakan. Akan tetapi riwayat pertama dinukilkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hibshi yang menyusun Maulid Simtid Durar. Itu mengatakan wa ma akhrajal amlak min qalbihi adza walakinnahum zabuhu tuhran ala tuhrin, bahwa malaikat mengeluarkan hati Nabi itu bukan mengeluarkan kotoran, tidak, hati Nabi sudah suci dan bersih, tapi malaikat mengeluarkan hati Nabi atas perintah Allah untuk memberikan kesucian di dalam hati Nabi yang sudah suci bertambah suci. Zaduhu tuhran ala tuhrin. Karena beberapa buku
ada yang menafsirkan bahwa ada kotoran hati atau ada tempatnya syaitan bisa menggoda di dalam hati Nabi. Ini nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita percaya dan jangan sampai kita sebarkan dan jangan sampai kita yakini hal itu. Alasan kedua, hati Nabi dikeluarkan karena ingin mengeluarkan, malaikat ingin mengeluarkan ruang kasih sayang Nabi yang sangat luas sehingga iblis dan syaitan juga mendapatkan kasih sayangnya Nabi Muhammad. Itu yang dikeluarkan atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna daripada maulid dan maulud. Al-Habib Ali Al-Habsyi membuat syair tentang menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan begini dalam syairnya: ma'ana farah bin nabi asa alaina yadum, ya marhaban syahra rahmatuhu alaina umum, syahrul atayal jazila wal minan wal ulum. Beliau mengatakan kami berbahagia. Lihat tuh, kata farah, bahagia, yang menyatakan seorang wali min auliyaillah, Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi. Bisa dibaca Al-Habsyi, bisa dibaca Al-Hibsyi. Turunannya sampai sekarang ada di Indonesia yang famnya Al-Habsyi atau Al-Hibsyi. Itu adalah daripada julukan karena leluhur mereka banyak mengislamkan orang-orang Ethiopia. Ethiopia itu disebut dengan Habasyah. Al-Habsyi diambil dari kata tersebut. Penghormatan karena beliau punya jasa mengislamkan Ethiopia. Walaupun secara historis rajanya sudah Islam di zaman Nabi Muhammad. Bahkan raja tersebut punya andil namanya Ashomah. Disebut dengan Raja Najasyi. Punya andil walaupun masih beragama Nasrani, tapi sudah memberikan perlindungan kepada umat Islam yang berhijrah. Hijrah pertama itu ke Habasyah sebelum ke Madinah Al-Munawwarah, dilindungi oleh raja. Dan pada akhirnya raja ini menyatakan keislaman dan Nabi melakukan sholat goib. Sholat goib pertama itu adalah Nabi lakukan kepada Raja Najasyi, namanya Ashomah, dan Nabi tegaskan zalika rajulun sholihun. Raja itu, yaitu Raja Najasyi, Raja Ethiopia, adalah seorang rajulun sholih, seorang laki-laki yang baik, kata Nabi Muhammad SAW. Padahal gak ada WA waktu itu. Nabi tidak berada di Ethiopia. Nabi tidak berada di Ethiopia. Nabi waktu itu sedang berada di Madinah. Tapi di hari yang sama, di waktu yang sama, di detik yang sama, di saat Raja Habasyah itu meninggal dunia, Nabi kumpulkan sahabat. Hadzal yaum mata rajulun sholihun. Hari ini telah wafat seorang laki-laki yang baik. Gak ada WA, tidak ada Instagram, informasinya dari Allah. Allah beritahukan telah wafat. Bahkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah yang membahas tentang mukjizat Nabi, karya Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, menyatakan Allah Ta'ala berikan semacam layar di hadapan Nabi sehingga Nabi ketika sholat bisa menyaksikan jenazahnya Raja Habasyah. Dari Madinah ke Afrika, ke Ethiopia. Jadi Nabi saksikan itu. Allah berikan mukjizat, Nabi sholat dengan para sahabat. Dan ini dinyatakan oleh Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah Nabawiyah adalah sebagai sejarah pertama sholat goib. Ada orang meninggal di tempat yang jauh, kita dianjurkan untuk sholat goib. Itu pertama kali Nabi lakukan kepada Raja Najasyi. Baik. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah orang pertama yang membuat pesantren di Hadramaut. Namanya Ribat Daril Ilmi Syarif, sebelum Ribat Tarim. Yang pertama beliau. Banyak murid-muridnya tersebar di Jakarta, di Jawa, menjadi ulama-ulama besar.
Adapun guru tua ini keluarganya keluarga mufti, sehingga masuk dalam daftar para mufti yang berfatwa dalam kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdurrahman Masyhur berjudul Bughyatul Mustarsyidin. Di situ ada nama daripada kakek Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kakek beliau mufti, ayah beliau mufti di kota Taiz, mufti dari kerajaan yang ada di sana. Dan dapat informasi juga dari beberapa informasi managib beliau, bahwa beliau juga sudah membuat sekolah terlebih dahulu di Taiz sebelum beliau berhijrah ke Palu dan menyebarkan sekolah-sekolah yang penuh berkah di penjuru Indonesia, wabil khusus di wilayah timur di Indonesia. Nah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, kami bahagia ma'ana farah bin Nabi apabila muncul atau tiba hari kelahiran Nabi Muhammad. Kami berharap bahagia ini bukan hanya 1 tahun sekali, tapi bahagia atas nikmat Allah berikan kita menjadi umat Nabi Muhammad dan dilahirkannya Nabi Muhammad itu terus berlangsung sepanjang masa. Selamat datang wahai bulan yang penuh rahmat Allah, kata beliau. Marhaban syahra rahmatuhu alaina. Selamat datang wahai bulan yang rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah tercurahkan kepada kami. Kita ini beruntung ibu-ibu, beruntung sekali. Nanti tahunya kapan ibu? Tahunya meninggal. Nanti sudah meninggal, nikmat yang kita syukuri adalah apa? Islam, bukan yang lain. Di hari kiamat nanti, hari kebangkitan, nikmat yang betul-betul kita syukuri adalah Islam, bukan yang lain. Karena yang lain tidak ada. Jabatan nggak ada, harta tidak ada, kecuali harta yang diinfakkan dalam kebaikan, dia akan ada di sana. Kemudian ilmu yang bermanfaat saja, yang bermanfaat di hari kiamat. Tapi yang paling manfaat nikmat pada hari itu, di dalam kubur atau hari kebangkitan atau hari kiamat, nikmat Islam. Itu yang nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sudah Islam, dipilih kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik. Kita jadi umat terbaik karena ada Nabi Muhammad. Kalau kita umat Nabi Adam misalnya, bisa Allah ciptakan kita lahir di masa Nabi Adam. Bisa Allah ciptakan kita lahir di masa Nabi Nuh, di masa Nabi Idris, di masa Nabi Musa, di masa Nabi Isa. Tapi alhamdulillah Allah memilih kita terlahir di masa Nabi Muhammad. Berarti Allah sudah berikan hadiah besar kepada kita. Ada satu sufi namanya Abu Abbas Al-Mursi. Ada yang mengatakan ini adalah maqalah daripada Imam Abu Hasan As-Sazili, qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha. Beliau mengatakan begini, al-anbiya ila umamihim atiyah wa nabiyuna wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila ummatihi hadiyah. Wa farqun bainal atiyah wal hadiyah annal atiyah lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau katakan, para nabi yang pernah Allah utus sebelum Nabi Muhammad, Allah utus kepada umat mereka itu sebagai bentuk atiyah, pemberian dari Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus kepada umatnya sebagai hadiah dari Allah. Kalau nabi-nabi terdahulu atiyah, pemberian. Tapi kalau kita umat Islam, Allah utus Nabi Muhammad kepada kita bukan sebagai pemberian, tapi sebagai hadiah dari Allah. Perbedaan antara pemberian dan hadiah
Kalau pemberian Allah berikan kepada orang yang butuh. Tapi kalau hadiah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Berarti kita mahbubi indallah. Kita termasuk manusia-manusia yang dipilih oleh Allah karena Allah cinta kepada kita. Kita gak bisa cinta kepada Allah dan Rasul, gak bisa. Terkecuali Allah dan Rasul cinta kepada kita terlebih dahulu. Kemudian Allah tumbuhkan dalam kalbu kita untuk bisa mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad. Ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dalam Al-Quran Allah akan mendatangkan satu kaum, satu bangsa, satu kelompok manusia. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Coba perhatikan urutan ayat tersebut. Allah nyatakan Allah cinta terlebih dahulu. Allah cinta kepada mereka, baru Allah izinkan mereka bisa cinta kepada Allah. Ini sama halnya Allah Ta'ala berikan Nabi Muhammad mencintai kita, maka kita diizinkan bisa mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumun wa thana'u wa ruhu wal malakul malaiku haulahu lid-dini wa dunya bihi busyra'u. Telah dilahirkan sang pembawa petunjuk Nabi Muhammad, wulidal huda, maka alam semesta ini bercahaya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Wa famu zamani tabassumun wa thana'u, waktu dan zaman tersenyum bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Malaikat Jibril dan seluruh malaikat berbahagia. Mereka berkumpul di detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini dan agama Islam berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini puisi atau syair dari Amirul Syu'ara, pemimpin para punjangga, para sastrawan terkenal di Mesir, namanya Ahmad Shauqi Beg. Lazimtu baba amiril anbiya wa man yumsiku bimiftahi babillah yagtamin. Saya selalu berdiri di depan pintu pemimpin para nabi Muhammad. Lazimtu baba amiril anbiya, saya selalu berdiri melazimkan di depan pintu pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci dari pintu Allah ada di tangan Nabi Muhammad. Siapa yang berdiri di pintu Nabi Muhammad, yaktanin, dia akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Anta babullah, engkau adalah pintunya Allah. Ayyumri'in, setiap orang atahu, yang datang kepada Allah, min gairika, tidak lewat pintu Nabi Muhammad, la yadkhulu, dia tidak akan bisa masuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi adalah babullah, pintu Allah. Ini tabarukan nama Sultan Ternate, Sultan babullah, pintu Allah. Tapi maknanya, hakikat di situ adalah Nabi Muhammad. Jadi babullah itu, pintu Allah itu, arti aslinya adalah Nabi Muhammad. Karena pintu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah hanya bisa lewat pintu Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi berikan hak kepada orang-orang yang Nabi cintai. Nah, ini pengertian daripada maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita implementasikan atau aktualisasikan akhlak al-karimah. Kalau berbicara akhlaknya Nabi, kita mengikuti 100% sama, gak mungkin. Tidak mungkin kita bisa sama akhlaknya seperti Nabi Muhammad, tidak mungkin. Pasti di bawahnya.
Tapi di bawahnya Nabi, akhlak beliau kita ambil 50%-nya atau 60%-nya. Itu bagi kita sebagai manusia biasa itu sudah luar biasa. Tapi untuk persis sama, saya ingin meniru akhlaknya Nabi Muhammad, persis seperti akhlaknya beliau, total 100%, gak akan bisa. Karena akhlaknya Nabi Muhammad hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Bukan akhlak yang baik lagi Allah sebutkan, akhlak yang agung. Kalau kita mungkin akhlak mulia atau al-akhlakul karimah. Tapi Nabi Muhammad bukan akhlak yang mulia, bukan. Di atas itu namanya apa? Akhlak yang agung, khuluqun 'azim. Sehingga ayat yang menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah bisa dibaca uswatun hasanah, bisa dibaca iswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik. Itu disuruh kita ikuti semampu kita, bukan mengikuti secara total. Baik, Nabi ketika berakhlak, ibu-ibu, itu berakhlaknya dari semua aspek. Ada hadis wasiat tentang akhlak. Nabi katakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita ambil bagian paling akhir. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nabi tidak mengatakan berakhlaklah kepada kaum muslimin. Nabi tidak mengatakan berakhlaklah kepada orang-orang beriman. Tapi yang Nabi katakan apa? Khaliqin nasa. Berakhlaklah kepada manusia. Baik dia beda agama dengan kita. Makanya manusia kan berarti lil jins, jenis. Tidak mengenal agama apa, suku apa, berasal dari mana. Yang namanya dia manusia, Nabi perintahkan kita menunjukkan di hadapan mereka akhlak yang baik. Sehingga pernah terjadi, diriwayatkan oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ada jenazah Yahudi lewat di hadapan Nabi, digotong, dibawa di hadapan Nabi. Nabi berdiri memuliakan daripada jenazah Yahudi tersebut. Kemudian salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi, bukan orang Islam. Nabi meneteskan air mata. Subhanallah, jenazah Yahudi. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah dia juga manusia? Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak turunan Adam, semua manusia. Nabi menangis. Kemudian Nabi katakan, ada yang sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima tarbi. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ini jenazah Yahudi. Nabi mengatakan, nafsun tafallatas min yadi ila jahannam. Karena saya belum sempat selamatkan satu jiwa yang saat ini menuju ke neraka jahanam. Itu rahmatnya Nabi kepada seorang Yahudi. Nabi punya cita-cita sederhana sebenarnya. Cita-citanya Nabi, semua manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir, baik manusia ataupun jin, semuanya Nabi ini masukkan ke dalam surga. Itu tujuannya Nabi. Berlawanan, kontradiktif dengan tujuan iblis. Saya ingin memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Oleh sebab itu ketika ada orang maksiat, kemudian dia membenci maksiat tersebut, itu bagus. Tapi jika sudah melakukan tindakan bom, maka orang yang itu akan mati semuanya yang sedang maksiat. Kalau mati dalam keadaan maksiat, tempatnya di dalam neraka. Berarti dia hanya mempercepat orang masuk ke dalam neraka. Sama dengan iblis, tujuannya memasukkan orang ke dalam neraka. Tapi kalau Nabi Muhammad terbalik, kalau ada orang yang salah, yang maksiat, Nabi ingin menarik mereka agar mereka selamat dan masuk ke dalam surga. Itu bedanya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin dengan iblis. Nabi akhlaknya mencakup semua aspek. Yang pertama, sama makanan, ibu-ibu.
Itu sama makanan Nabi berakhlak, karena Nabi tahu yang berikan kita makan, minum, hakikatnya adalah Ar-Razzaq, Allah. Makanya Abu Hurairah menyatakan, dan dimaktub dalam kitab Hayatun Nabi fi Baitihi, kehidupan Nabi di dalam rumahnya, Abu Hurairah mengatakan, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalah wa in lam yastahih tarakah. Saya belum pernah melihat Nabi mencela makanan seumur hidup. Makanan tidak pernah dicela. Itu mukjizat itu. Kalau kita kan sering, apalagi suami-suami yang istrinya masak, ini tidak enak, ini kurang garam, ini tidak enak, ini tidak enak, ini tidak enak. Oh, saya sudah pasti nih makanan ini, saya bosan ini. Apa nih makanan ini tiap hari? Bisa masak tidak yang lain? Azan Nabi punya akhlak sama makanan saja kita gak sanggup. Abu Hurairah mengatakan seumur hidup Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalau ada makanan yang beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tidak berikan komentar, beliau tinggalkan. Seperti biawak pernah disodorkan ke Bob. Daging biawak pernah di rumahnya Maimunah, istrinya Sayyidah Maimunah. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas di dalam rumah, karena Maimunah adalah bibinya. Bibinya Ibnu Abbas namanya Maimunah. Maimunah adalah istrinya Nabi. Sedangkan Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Nabi. Dihidangkan daging biawak. Kemudian Sayyidah Maimunah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini daging biawak. Nabi mengatakan, tidak ada di negeriku daging tersebut. Nabi tidak mengatakan, saya tidak suka ini makanan. Saya tidak biasa memakan makanan ini. Laisa bi ardi qaumi fa ajidu nafsi a'afu minhu. Kata Nabi, karena ini makanan jarang ada di tempatku, maka saya tidak terbiasa memakannya. Begitu. Jadi jangan kita biasakan mencela itu makanan. Saya tidak suka ini makanan. Ini makanan tidak enak. Sampai Nabi menghibur hati istrinya, Sayyidah Aisyah, dinukilkan dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Sayyidah Aisyah memasak makanan kebanyakan cuka. Cukanya kebanyakan. Kemudian Nabi makan. Ditanya oleh sang istri Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, bagaimana makanannya? Kata Nabi, enak. Padahal kebanyakan cuka. Bahkan Nabi menghibur hati sang istri dengan menyatakan, ni'mal idam al-khul. Lauk yang paling terbaik adalah cuka, kata Nabi. Lauk yang paling terbaik adalah cuka. Disinilah Sayyidah Aisyah merespon, jangan-jangan saya kasih cuka kebanyakan. Ternyata dicicipi, benar kebanyakan cuka. Tapi lihat, ada dua akhlak yang Nabi tunjukkan di sini. Akhlak pertama, Nabi tidak mencela makanan. Walaupun cuka yang di Arab dengan sini beda ya. Karena nanti sebagian muhaddisun mengatakan cuka itu yang Nabi katakan sebaik-baiknya lauk adalah cuka, memang dia adalah lauk kesukaan Nabi Muhammad. Ada yang berpendapat demikian. Kalau sering memakan cuka tersebut, dihilangkan penyakit perut. Ada muhaddisun yang berpendapat demikian, terutama ulama-ulama hadis yang ada di Syam, di wilayah Syam, di Suriah khususnya, itu mereka amalkan cuka. Tapi jangan disamakan dengan cuka yang ada di Indonesia. Beda. Mah kambuh. Sama dengan biawak, ibu-ibu. Dog itu biawak yang di dalam hadis itu. Ini saya baca dalam kitab zoologi, kitab yang membahas tentang ilmu hewan, karya Kamil Ad-Damiri, Al-Imam Ad-Damiri, berjudul Hayatul Haywanil Kubra. Di situ mengatakan dog yang dimaksudkan dalam hadis adalah biawak yang hidup di gurun pasir, yang memakan serangga-serangga, dan sudah masyhur baina al-Arab, sudah terkenal itu hewan di kalangan bangsa Arab. Bukan biawak yang ada di Indonesia. Namanya biawak, tapi biawak yang di gurun pasir itulah yang halal,
Tapi yang di Indonesia biawaknya haram karena beda jenis. Nah ini perlunya namanya mafhumul mantuq wa fahmul lughah wal hadis. Kita butuh ilmu yang namanya memahami hadis bukan hanya tekstual tapi juga konteks. Kita butuh memahami hadis juga makna yang tersembunyi di dalamnya, bukan hanya sekedar teks. Sama halnya contoh ibu-ibu yang sering dipahami hadis secara teks tapi keliru. Ada hadis Nabi katakan, "Tazawwaju tanakahu takathahu fa inni mubahhin bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahlah kalian sebanyak-banyaknya. Nah, ini dari awal itu sudah salah. Karena bentuk di situ mukhabalah, musyarakah, ada belah pihak setelahnya maknanya banyak. Jadi sebagian menyesatkan mana itu diawali dengan Nabi perintahkan kita banyaklah menikah. Tanakahu. Kemudian takatharu. Kalau sudah menikah banyakin anak sebanyak-banyaknya. Karena nanti saya banggakan jumlah kalian yang banyak di hari kiamat. Ini juga tidak cukup memahami hadis ini secara teks. Sekarang secara realita jadi masalah. Misalnya kita harus pakai hukum kausalitas juga dalam Islam. Allah menciptakan alam semesta pakai konsep yudabbirus samai wal ard. Allah mengkonsep penciptaan langit dan bumi. Padahal Allah tanpa konsep tetap bisa cipta alam semesta, langit ini dan bumi berapa? 6 hari. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Artinya Allah mampu menciptakan tanpa hitungan hari, tanpa hitungan detik pun mampu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun juga terlalu lama bagi Allah. Kalau kun fayakun 2 detik, kun fayakun itu bagi Allah terlalu lama. Allah mampu di antara huruf kaf dan nun. Artinya tidak ada hitungan sudah tercipta, Allah mampu. Dan tidak ada yang berat ataupun ringan bagi Allah, semuanya sama. Gak ada menciptakan ini lebih berat daripada menciptakan ini. Bagi Allah menciptakan alam semesta yang begitu luas ini, dengan Allah menciptakan seekor nyamuk, bagi Allah sama. Gak ada yang berat, ringan semuanya. Tapi kenapa Allah menciptakan langit bumi pakai 6 hari? Mengajarkan kepada kita semuanya butuh proses. Gak ada yang namanya instan. Kau ingin mendapatkan ilmu tulus zaman, punya waktu yang panjang. Kau harus capek, kau harus begadang. Kau ingin sukses secara finansial, duniawi, kau harus rajin. Kau harus berkeringat. Semuanya butuh proses. Makanya Allah ciptakan langit 6 hari. Mengajarkan kepada kita agar kita melakukan sesuatu butuh proses. Kemudian bukan sekedar proses, yudabbir. Allah juga merencanakan konsep. Sebelum menciptakan ini Allah sudah mengkonsep. Itu pelajaran bagi kita untuk mengkonsep segala sesuatu yang akan kita lakukan, termasuk memperbanyak keturunan. Hukum kausalitas dipakai. Penghasilan yang dia dapat 1 bulan 1.500.000 misalnya, atau 1 juta. Anaknya 12. Anaknya 12. Kenapa anak banyak? Nabi katakan perbanyaklah anak sebanyak-banyaknya. Akhirnya anak tidak bisa dididik dengan benar, tiap hari berkelahi karena kurang biaya beli susu, beli pampers. Lupa memerintahkan belajar agama, lupa perintahkan sholat. Kenapa? Sudah sibuk dengan mencari nafkah, sudah sibuk dengan pertengkaran dalam rumah. Bagaimana bisa mencetak generasi yang soleh yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Kalau banyak tapi nanti terlahir generasi yang berantakan semuanya. Jadi maknanya di sini bukan jumlah begitu. Karena ada kata saya banggakan kalian di hari kiamat, artinya apa? Nabi bukan sekedar membanggakan jumlah kalian yang banyak, tapi Nabi banggakan kalian adalah generasi-generasi dan umat Nabi Muhammad yang baik-baik. Maka Nabi banggakan di hadapan para nabi. Bagaimana Nabi banggakan orang yang tidak pernah sholat? Bagaimana Nabi banggakan orang yang
pecandu minuman keras di hari kiamat kah? Jadi bukan itu yang menjadi mafhumul mantuq, tujuan dari sabda Nabi bukan itu. Tapi apa? Kita mampu mengkonsep berapapun anak kita, yang penting kita sudah punya rencana dengan baik untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Tidak lain mereka adalah anak-anak yang baik, yang taat kepada orang tuanya, taat kepada agamanya, taat kepada bangsanya, yang berilmu, yang berakhlak. Maka itu konsep harus dirubah. Banyak anak, banyak rezeki. Itu juga kami mau cari tahu nih, sumbernya dari mana ini. Memang benar kalau ada anaknya banyak, rezekinya banyak. Anaknya semuanya kerja, datang ke orang tua setiap bulan misalnya, masing-masing ngasih 1 juta saja. Itu orang tuanya di rumah oncang-oncang kaki, dapat 10 juta per bulan. Kalau anaknya baik lagi, masing-masing kasih 5 juta. Orang tuanya kaya, bisa jadi benar, tapi ini konsep yang jarang terjadi. Kadang-kadang anak-anak yang gajinya besar justru merampok orang tua. Hari raya Idul Fitri dia hanya bawa kue 1 toples. Dia dari luar kota datang ke orang tuanya yang sudah tua renta. Orang tuanya sudah beli kambing, sudah potong kambing 1 ekor, sudah beli ikan, kamar dicet, diberikan AC untuk menyambut kedatangan anaknya yang jauh, yang sudah lama tidak bertemu. Anaknya datang jauh-jauh dari Jakarta ke Ternate bawa kue 1 toples. Mama itu dikasih. Orang tuanya sudah siapkan lebih dari itu. Kasih kambing, dikasih opor ayam, dikasih ikan mersing kayu, ikan fufu, sayur kampung, lengkap, kulkas penuh, kamar dicat, diberikan AC. Anak bawa kue 1 toples, bawa anak 5 gitu anak. Makan di rumah orang tua pengeluaran nasi. Sudah begitu 2 hari nginap di situ. Pamitan, lihat di gudang ada beras milik orang tua, ambil sedikit. Di kulkas ada es krim, ada bawang merah, ada diambil sedikit. Orang tua bilang, aduh cepat ini perampok biar cepat pergi. Dia pergi perampok. Nah itu namanya salah di dalam kita berakhlak kepada orang tua kita. Ya, jadi Nabi untuk berakhlak, soal makanan Nabi berakhlak. Kemudian Nabi berakhlak juga kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya, dan saya paling baik akhlaknya kepada keluarga saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berakhlak kepada hewan, ibu-ibu. Hewan-hewan itu Nabi berakhlak luar biasa. Kita kalau di jalan lihat ada kucing, kaki pincang, ataupun anjing sekalipun, itu apa salahnya kita berusaha pinggirkan dia, kasih makan dia, kasih minum dia. Bisa jadi di situ rahmatnya Allah tersembunyi di situ. Dan bisa jadi sebab itulah kita dimasukkan ke dalam surga. Makanya Imam Ali Zainuddin mengatakan jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi di dalam kebaikan yang kita anggap kecil itu, justru disitulah ada rahmatnya Allah dan akan menyelamatkan kita di dalam surga. Terakhir saya kisahkan, ada seorang soleh di Hadramaut. Dia punya kebiasaan habis sholat subuh ngajak orang sarapan ke rumahnya. Pada satu hari hujan begitu deras, yang sholat sedikit di masjid. Dia mau manggil jamaah yang ada di masjid untuk sarapan pagi, mereka ada keperluan di rumah, tidak bisa. Sedangkan orang soleh ini punya kebiasaan setiap pagi harus mengajak orang sarapan. Maka dia bingung, tidak ada orang. Dia cari ke sana kemari, tidak menemukan adanya orang. Dia lihat ada himar, keledai. Daripada tidak ada yang sarapan pagi, ya sudah saya ajak nih seekor keledai ini. Diajak, dibawa masuk ke rumah. Dia sarapan sama seekor keledai. Dikasih itu gandum, keledai itu makan. Selepas itu sudah waktu berlalu, ini orang soleh meninggal dunia.
ketika ia meninggal dunia, wajahnya itu tertawa. Kalau orang meninggal dalam keadaan senyuman itu luar biasa. Tapi ini lebih luar biasa, bukan senyum, tertawa. Meninggalnya dalam keadaan tertawa. Ini juga saya dengan beberapa ulama termasuk yang saya ikut dalam pemahaman mereka seperti Syekh Abdullah Al-Ghumari mengkritisi bahwa orang mukmin kalau meninggal rasa sakit. Beliau mengatakan semua riwayat yang mengatakan kalau ada orang Islam mukmin yang baik meninggal kemudian rasa sakit seperti ditusuk-tusuk pedang, ditarik kulitnya seperti domba, kulitnya domba ditarik dengan kayu yang tajam dan seterusnya. Menurut beliau itu semuanya riwayat yang palsu. Kita sudah taat, sudah beriman, toh lantas kenapa lagi disiksa waktu mau meninggal? Ini yang saya anut pemahaman ini. Jadi kita tidak perlu takut mati. Orang yang baik meninggalnya enak. Orang yang jahat saja mungkin bisa merasakan azab tersebut. Bukti daripada orang baik meninggalnya enak, yang pertama, min alamati husnil khatimah tabassum. Ulama mengatakan tanda-tanda indikator orang yang meninggal baik, husnul khatimah, kalau meninggal senyum. Sekarang ibu-ibu bisa pahami tidak? Ada tidak orang yang sakit senyum? Kalau ada itu berarti tidak waras. Orang yang sakit tidak mungkin senyum. Pasti ekspresinya menunjukkan ekspresi sakit, tidak enak. Tapi kenapa orang-orang baik yang meninggal mereka senyum? Karena kenikmatan ketika meninggal, bahagia ketika meninggal. Ada juga mengatakan, mohon maaf, min alamati husnul khatimah khurujul mani. Tanda meninggal husnul khatimah, khususnya laki-laki, keluar air mani. Air maninya keluar. Kenapa? Karena begitu nikmatnya ruh itu lepas dari jasad sehingga mengeluarkan air mani. Jadi konsep itu jangan kita tanamkan. Nanti kita mati ditusuk oleh pedang 70 tusukan dan seterusnya begini. Itu membuat ya kita orang yang mau masuk Islam jadi takut. Wah, ini sudah masuk Islam, sudah sholat 5 waktu, disuruh zakat, disuruh puasa, disuruh haji, disuruh akhlak baik, tidak boleh dosa, ini tidak bisa, ini meninggalnya sakit. Orang menjauh daripada agama Islam. Jadi ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah, merasakan kenikmatan, bukan merasakan sakit. Sama halnya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak merasakan sakit sama sekali ketika wafat. Yang beliau rasakan kenikmatan, makanya beliau memilih untuk cepat bertemu Allah. Ila rafiqil a'la. Saya segera ingin bertemu dengan rafiqil a'la, Allah yang maha tinggi. Nah, ini akhlak-akhlak yang dimana tadi diceritakan, orang ini dia meninggal tertawa, bukan senyum. Maka ulama-ulama yang hadir heran, apa yang dia lakukan sehingga dia bisa meninggal dalam keadaan tertawa, agar mereka bisa mengikuti amalnya. Ditanya kepada keluarganya bilang, ya amalannya biasa-biasa saja, hanya jaga sholat 5 waktu, sholat malam, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Coba cari yang lain, mungkin ada amalan yang lain. Maka diberitahukan tidak ada, itu saja amalannya. Habis sholat subuh dia ajak orang sarapan pagi, biasa amalnya. Tidak ada yang luar biasa. Maka ulama-ulama itu mungkin penasaran dan bingung, mereka tidur dalam keadaan penasaran. Itu fulan bin fulan amalannya apa sehingga bisa meninggal dalam keadaan tertawa. Ada salah satu dari ulama tersebut diizinkan bisa bermimpi bertemu almarhum. Nah, di dalam mimpi tersebut ulama ini bertanya, wahai fulan, engkau meninggal kemarin, itu jasadmu itu tertawa. Kira-kira apa yang terjadi dan apa amalanmu sehingga kau bisa dapatkan kemuliaan tersebut? Maka almarhum ini menceritakan, sebab saya tertawa ketika saya mau dimasukkan ke taman surga di kuburan. Al-qabru imma rawdah min riyadil jannah aw hufratun min hufari nira. Kuburan ada taman surga, ada jurang neraka. Mau dimasukkan ke taman surga di dalam kubur saya,
Ada hatif, ada suara dari langit menyatakan, wahai malaikat, sebentar dulu, jangan kau masukkan dia ke taman surga. Berikan dia tebak-tebakan dulu. Wahai fulan, kira-kira kau masuk ke dalam taman surga ini, amalan apa yang kau lakukan? Dia sebutkan, sholat saya 5 waktu. Bukan, itu sudah wajib. Puasa bukan, zakat bukan, haji bukan. Bingung dia, ngasih makan orang, habis sholat subuh, kata malaikat bukan juga. Allah sudah lapor ke malaikat amalannya apa. Lantas apa yang membuat saya bisa selamat dan masuk ke dalam surga? Kau buka pintu itu, pintu surga itu, taman surga itu. Di situ akan kelihatan amalan yang menyelamatkan dirimu, yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dibuka itu pintu taman surga, ternyata ada keledai di dalamnya. Ada himar yang dia kasih makan. Kata malaikat, Allah nyatakan kepada kami, malaikat, bahwa engkau masuk ke dalam surga karena engkau pernah memberikan makan kepada seekor himar. Itu amalan Allah terima, dan di situ ada rahmatnya Allah. Maka dia tertawa waktu itu. Di dalam kuburannya, saya tertawa menyaksikan ternyata yang membuat saya masuk surga ini himar. Maka saya tertawa, ruhnya tertawa di dalam kubur, jasadnya ikut bergerak, merespon ruhnya. Dia ikut tertawa di alam dunia. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sama halnya, jangan meremehkan kejahatan sekecil apapun. Bisa jadi di dalam kejahatan yang kita anggap sepele, justru di situ ada murkanya Allah. Dan bisa jadi kebaikan yang kecil yang kita remehkan, di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin sampai di akhlakul karimah karena waktu tidak mencukupi. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa sama-sama memberikan manfaat, wabil khusus kepada saya yang memberikan tausiah agar senantiasa mengikuti apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak sempat hadir secara umum, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah semuanya telah mendapatkan perhatian Nabi, syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Nabi al-huda la tanzani min syafa'atin fa inni musi'un mudhnibun tu'da'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiriyatil aghyar wa iftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhyar ala ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa دوائها وآفية أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وكت أسار وأرواح وكلائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعلنا ولا منا شاكرا محروما. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وتحياته فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.